Episode 49, Sikap Revan. Bella menghabiskan minuman yang diberikan oleh Jessie. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering karena terlalu lama berdebat dengan sang pelakor. Udah tenang, masih haus. Bella menggeleng. Kenapa tadi kamu gak ngomong sama kita kalau ternyata wanita tadi adalah pelakor? Seru Amy yang baru saja masuk ke dalam ruangan Bella. Bella menggeleng. Rasanya dia sudah lelah berdebat. Tadi dia sudah cukup mengeluarkan banyak tenaga untuk melawan Fiona. Dan sekarang, dia tidak mau meladeni pertanyaan kedua sahabatnya itu. Bel, kamu udah gak percaya sama kita-kita? Tanya Jessie. Bella menghela nafas. Bukan gitu guys. Aku lagi gak mau debat. Tadi aja udah capek banget. Yang jelas, aku gak kalah tadi sama pelakor itu. Jawab Bella tersenyum. Tapi kita pengen tahu cerita lengkapnya. Ayolah Bella, masa kamu gak percaya sama kita-kita? Amy merengek masih penasaran. Gak ada yang menarik kok. Bella masih tersenyum. Teringat bagaimana tadi dia membantai Fiona habis-habisan. Kalau gak menarik, kenapa nenek lampir keluar dengan muka yang kayak tembok berjalan? Menyedihkan, ucap Amy. Ya itu, dia udah aku kalahin di acara sidang debat. Makanya, mukanya kayak gitu, ucap Bella tertawa. Jesslyn dan Amy hanya melongok melihat Bella yang tiba-tiba tertawa lepas seperti itu. Selama ini, mereka hanya bisa melihat Bella yang selalu serius. Fiona memukul setir mobilnya karena kesal. Tidak menyangka bahwa ia telah kalah melawan istri sah yang sangat tangguh seperti Bella. Aku harus menemui Revan. Tidak peduli dia nanti marah atau enggak. Aku tidak ingin Revan membuangku begitu saja. Gumam Fiona mencekram setirnya. Wanita cantik itu langsung melajukan mobilnya ke arah perusahaan Alfredo Group untuk bertemu dengan sang mantan. Terserah dia akan ditolak lagi. Tapi sekarang Fiona akan lebih berusaha keras agar Revan mau menemuinya. Fiona keluar dari dalam mobil dan segera melangkah masuk ke dalam perusahaan Revan tersebut. Tapi pada saat dia sudah berada di pintu masuk, tiba-tiba dua orang satpam menghadangnya. Maaf Nona, Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalam, ucap salah satu satpam tersebut. Apa-apaan kalian ini? Minggir! Aku mau ketemu atasan kalian. Seru Fiona tidak terima karena dihadang seperti ini. Fiona menatap marah terhadap dua orang itu. Tapi kami diperintahkan menahan Anda di sini, dan Anda sudah tidak boleh masuk ke dalam. Salah satu petugas yang memiliki wajah garang segera menarik Fiona karena berusaha melawan. Lepaskan! Aku akan melaporkanmu pada Tuan Revan. Dan aku pastikan bahwa kalian akan langsung dipecat. Kedua satpam itu saling pandang, kemudian tertawa hampir bersamaan. Apaan yang lucu? Maaf Nona, tapi yang menyuruh kami mengusir Anda dari sini adalah Tuan Revan. Jadi kalau kami malah melepaskan Anda, maka kami akan dipecat. Fiona sudah tahu, tapi tetap saja dia berusaha untuk diizinkan masuk agar bisa bicara dengan Revan. Silakan pergi Nona. Kalau kamu tidak pergi, kami akan memaksa. Tidak, aku tidak mau pergi. Fiona masih berusaha memberontak. Revan, aku ingin bertemu dengan kamu. Kedua satpam itu langsung mendorong Fiona hingga terjatuh, karena wanita itu tidak mau menuruti mereka. Malah kelakuannya yang memberontak dan berteriak-teriak memanggil atasan mereka membuat kedua satpam itu kesal. Jadi cewek tuh punya harga diri dikit dong, Mbak. Seru salah satu satpam. Kemudian mereka meninggalkan Fiona sambil mengawasi wanita itu dari jauh. Revan menyandarkan tubuhnya pada kursi kebesarannya. Pria itu memijit pelipisnya yang sejak tadi terasa amat pusing. Padahal hari ini dia cukup mempunyai waktu luang.
karena tidak ada agenda rapat atau meeting dengan klien. Tapi rasanya bebannya malah semakin bertambah. Bukan karena soal urusan kantor yang membuat ia pusing, melainkan mengenai istri dan mantan kekasihnya. Sebenarnya Revan masih banyak sekali pikiran yang mengganjal di hatinya. Mengenai Fiona yang datang ke butik dan melihat Bella yang mengusirnya secara terang-terangan di depan Fiona. Membuat Revan semakin was-was. Dia bukan takut dengan Fiona, melainkan Revan resah kalau nanti mantan kekasihnya itu menceritakan sesuatu yang tidak-tidak pada Bella, hingga membuat istrinya itu menjadi sedikit goyah akan dirinya dan perasaannya. Tapi sepertinya Bella telah salah paham dalam menanggapi. Wajar. Memang jika seorang istri tidak ingin melihat suami dan mantan kekasihnya berada di dalam ruangan yang sama. Begitupun sebaliknya. Pasti Revan juga tidak mau kan kalau Bella bersama mantan kekasihnya terlihat bersama. Aku harus menelponnya. Gumam Revan mengambil ponsel yang berada di atas meja. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Fiona dan juga istrinya. Revan khawatir kalau Fiona akan menyakiti Bella karena dirinya. Apakah sebaliknya dia menyewa pengawal untuk sang istri? Mungkin Fiona bisa bersikap lebih kasar dan menyakiti istrinya, dan hal itu tentu saja bisa terjadi mengingat bagaimana keras kepalanya Fiona. Panggilannya tidak diangkat oleh Bella, bahkan Revan mengulangnya sampai 3 kali, tetapi tetap saja tidak diangkat. Kamu kemana sayang? Aku khawatir. Revan mengusap kasar wajahnya. Dia bingung menghadapi masalah kehidupan rumah tangganya yang begitu rumit. Sahabatnya Bella, tapi aku tidak tahu nomor teleponnya. Sepertinya mulai saat ini aku harus lebih banyak tahu tentang kehidupan Bella dan para sahabatnya, gumam Revan. Ya, selama ini Revan memang tidak pernah tahu tentang kehidupan istrinya. Dia hanya tahu tentang kedua sahabat Bella yang bekerja di butiknya, tapi Revan sama sekali tidak pernah peduli. Namun nyatanya, sekarang dia butuh tahu kabar istrinya. Misalkan Revan tahu nomor sahabat sang istri, pasti dia tidak perlu bingung untuk mengetahui bagaimana keadaan Bella sekarang. Sebuah suara ketukan di pintu membuyarkan lamunan Revan. Masuk. Terlihat seseorang berseragam satpam masuk ke dalam ruangan dengan menunduk. Ada apa? Tanya Revan. Anu tuan, tadi ada seorang wanita mencari tuan. Jawab satpam itu. Siapa? Tanya Revan sok sibuk dengan melihat berkas-berkas yang sebenarnya sudah ia tanda tangani. Nona Fiona. Revan langsung mendongak ketika ia mendengar nama Fiona. Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa jangan pernah biarkan wanita itu masuk ke dalam kantorku? Seru Revan melototkan matanya. Iya tuan, tadi 2 penjaga di depan sudah melarangnya masuk. Bahkan Nona Fiona langsung berontak. Sekarang dia masih berada di dalam mobilnya dan tidak mau pulang. Mungkin dia sedang menunggu Anda. Saya hanya menyampaikan ini tuan, jawab satpam tersebut. Revan kembali memijit kepalanya yang langsung pusing. Sepertinya Fiona benar-benar tidak bisa diajak bicara baik-baik. Apakah dia harus menggunakan ancaman agar dia mau melepaskan dirinya dan juga sang istri? Aku akan bicara padanya. Bawa dia masuk. Satpam terkejut dengan tita atasannya. Tetapi dia tidak wajib bertanya karena itu bukanlah ranahnya. Baik tuan, jawab satpam itu menunduk. Sepertinya dia penasaran dengan keputusan atasannya itu. Tapi kakinya tetap melangkah meninggalkan ruangan atasannya itu. Fiona masih betah berada di dalam mobilnya. Dia bertekad akan menunggu Revan sampai pria itu keluar dari dalam kantornya. Tiba-tiba ada seorang satpam berjalan ke arah mobilnya dan mengetuk jendela mobil kaca Fiona. Ada apa? Ketus Fiona setelah menurunkan kaca jendela mobilnya. Anda ditunggu Tuan Revan di ruangannya, jawab satpam tersebut kemudian berlalu begitu saja. Fiona hampir berteriak karena kegirangan. Dia benar-benar ingin mengadukan para satpam yang sudah mengusirnya secara paksa itu. Heh, kalian lihat saja.
Setelah ini, aku pastikan kalian dipecat karena perlakukan aku dengan kurang ajar. Tunjuk Fiona ke arah dua satpam yang tengah mengusirnya tadi. Fiona langsung melenggang masuk dengan membusungkan dada penuh percaya diri. Kedua satpam tadi bukannya merasa takut, tapi malah mencibir kelakuan wanita yang menurut mereka memang bukanlah wanita baik-baik itu. Semua orang di perusahaan tahu kalau wanita itu adalah seorang wanita penggoda yang selalu menempel pada atasannya, padahal semuanya sudah tahu siapa istri dari seorang Revan Alfredo. Dasar pelakor. Dia benar-benar tidak tahu malu. Untung Tuan Revan sekarang sudah sadar. Ya, tentu saja. Mereka semua tahu dengan kelakuan atasannya, tapi mereka tidak berani berspekulasi apa-apa. Takut jika mereka akan dipecat dari perusahaan itu. Biar bagaimanapun, Alfredo Group adalah salah satu jajaran perusahaan besar di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya Nona itu cantik sih, tapi kelakuannya itu bikin sipit mata. Kalau disuruh milih, tetap milih istri di rumah yang bau dapur ketimbang ular keket itu. Ya iyalah, dia doyannya duit banyak. Lah, sedangkan kita apa? Kedua satpam itu tertawa terbahak-bahak menertawakan nasib mereka. Fiona masuk ke dalam ruang kerja Revan dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Meskipun tadi penampilannya sedikit berantakan karena berkelahi dengan dua satpam di bawah. Tapi sekarang, penampilan Fiona sudah rapi kembali, karena sebelum masuk ia pergi ke toilet terlebih dahulu untuk memperbaiki make up dan penampilannya. Hai Van, aku tahu kalau kamu pasti tidak akan pernah tega kepadaku kan? Aku tahu bahwa di hatimu masih ada namaku, dan aku yakin kalau kamu hanya marah sesaat kepadaku. Betul kan sayang? Ucap Fiona menghampiri Revan dan akan bergelayut manja seperti biasanya di leher Revan. Tapi belum sampai hal itu terjadi, Revan lebih dulu menghindar dan menepis tangan Fiona. Bisakah kamu duduk di sana dengan tenang? Kelakuanmu ini sungguh kekanakan, ucap Revan dengan intonasi yang tegas. Fiona sendiri merasa agak terkejut mendengarnya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Van? Apa salahku padamu? Revan tersenyum sinis. Kesalahanmu banyak sekali. Kau tahu bahwa kamu memang tidak bisa dikasih hati ya. Aku sudah mengatakan padamu bahwa saat ini aku dan kamu hanyalah teman. Dan hubungan kita sudah putus. Apakah perlu aku ulangi lagi? Fiona terkesiap melihat Revan yang membentaknya dengan rahang mengeras. Sebelumnya, dia tidak pernah melihat Revan yang seperti ini. Apakah ini memang saatnya untuk dia harus benar-benar mundur dari kehidupan Revan? Fiona menggelengkan pelan sambil menitikkan air matanya. Air mata yang memang jatuh karena rasa sakit hatinya. Belum pernah Revan membuat hatinya sakit. Meskipun Revan sering bermain dengan banyak wanita di depannya. Tapi pria itu selalu berbuat baik dan tidak pernah membentak seperti ini. Van, apa kamu benar-benar memutuskanku karena wanita itu? Dia istriku, dan posisinya lebih tinggi daripada dirimu. Kamu hanya teman wanitaku, tidak lebih. Dan mulai sekarang, aku ingin bisa hidup tenang dan normal, seperti pasangan suami istri yang lain. Membina sebuah keluarga dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang, dan juga harta yang melimpah. Dan aku hanya akan melakukan semua itu bersama satu wanita, yaitu Bella. Tekan Revan sekali lagi agar Fiona tidak bertanya. Tidak, kamu tidak mungkin. Aku juga sangat mencintai istriku. Fiona benar-benar merasa sangat sakit mendengar pengakuan dari pria yang sangat dicintainya itu. Silakan keluar dari sini. Dan ingat, jangan pernah kembali lagi. Bella melihat ponselnya yang tadi ia tinggal di dalam tas. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Revan dan juga beberapa pesan. Salah satunya pesan dari Josh. Bella mengabaikan pesan Revan
dan lebih memilih membuka pesan dari Josh, karena sepertinya itu sedikit penting. Aku akan kembali ke Amerika. Sebelumnya aku akan memesan beberapa batik dari Jogja. Apakah kamu bisa mencarikan atasan batik beberapa pasang? Kalau bisa, aku memesannya lewat kamu saja. Bella langsung membalas pesan itu dan mengatakan bisa. Sepertinya dia punya salah satu sahabat baik di Jogja yang memiliki toko batik di Jalan Malioboro. Bella akan memesan kepada sahabatnya itu. Kira-kira kamu butuh berapa pasang? Tidak lama muncul balasan dari Josh. Kalau ada 20 pak aja, jadi 10 pasang. Masalah warna dan corak aku serahkan padamu. Semua warna yang kamu pilih pasti bagus-bagus. Bella masih menimbang untuk membalasnya. Sepertinya kalau hanya 20 pak, dia bisa langsung minta sahabatnya itu untuk mengirimkan besok. Saat akan membalas pesan Josh, tiba-tiba pria itu sudah menelpon. Halo? Halo Bella? Sepertinya kita harus bertemu untuk membahas ini. Gak enak rasanya kalau cuma jari yang bicara, ucap Josh di seberang. Baiklah, kamu sibuk gak? Aku hari ini agak longgar, jadi kamu bisa siang ini gak apa-apa? Oke, nanti aku ke butik. Mau kelarin sedikit masalah dulu. Oke, aku tunggu. Bella memutuskan panggilannya kemudian memberikan balasan pada sang suami. Maaf, tadi aku sedang ada tamu. Aku baik-baik aja dan tidak perlu mengkhawatirkanku dan Fiona. Dia hanya ingin berbisnis denganku. Bella memang sedikit berbohong karena dia juga tidak akan menceritakan apa yang diinginkan Fiona itu pada Revan. Mungkin memang sudah saatnya dirinya dan Revan saling terbuka. Bella memang sudah mencintai suaminya sejak lama. Belum Revan menyadari perasaannya terhadapnya. Dia juga ikhlas kalau misalkan Revan ingin tetap berpisah dengannya, seperti janji mereka sejak awal. Bella tahu jika Revan bukan pria yang bisa diajak berkomitmen. Jadi, sejak awal Bella sudah menerima apapun konsekuensinya. Tapi kalau kali ini Revan ingin memulai semuanya dari awal, Bella juga berhak memberikannya kesempatan. Ya, hanya kesempatan kedua. Karena dia tidak akan memberikan kesempatan ketiga ataupun keempat untuk suaminya itu. Bagi Bella, dia sudah kenyang makan hati dan yang namanya sakit hati. Sepertinya dia juga harus menebalkan iman. Siapa tahu kalau suatu saat nanti Revan akan mempermainkannya kembali. Bella harus mulai mempersiapkan dirinya. Bersambung.